Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونور أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أو كما قال تعالى في آية أخرى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى في آية أخرى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أو كما قال تعالى في آية أخرى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الوعد الأمين بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المسلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقبيل على الجبل الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلى حضرة الكرام الرئيس لتعمير هذا المسجد بيت العرش حفظكم الله وإلى العلماء والزعماء المستقيمين والمستقيمات لإقامة شريعة الإسلام حول هذا المسجد بيت العرش حفظكم الله وإلى رئيسة لهذه القرية Ibu RW حفظكم الله وإلى إخوتنا الكرام المتحركين في donasi rumah tahfiz حفظكم الله وإلى إخوتنا الكرام pemuda akhir zaman وإلى إخوتنا الكرام Forda Mara Hafizakumullah wa khususan umuman ila hadirin wal hadirat al muslimin wal muslimat uhayyikum bi tahiyatil islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kehormatan dan karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini Allah takdirkan saya bisa hadir dalam undangan tabligh akbar di masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitul Arsh. Nama daerahnya Jalan Srikandi Delima, Jalan Srikandi Delima, Pekanbaru. Ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla, maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Allah menakdirkan kita bisa hadir, bahkan tadi kita awali dengan salat subuh berjamaah.
Mudah-mudahan yang hadir di sholat subuh berjamaah ini mendapatkan kenikmatan yang tertinggi nanti di surga, yaitu bertemu dengan wajah Allah tanpa hijab. Satu hari diceritakan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berjalan di malam purnama, tiba-tiba langkah Rasulullah terhenti ketika beliau melihat bulan purnama yang indah. Beliau lama menatap bulan purnama dan tersenyum. Para sahabat bertanya, "Lima tabasamta ya Rasulullah? Kenapa Anda tersenyum melihat bulan? Setahu saya bulan seperti itu." Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Tuhan kalian, akan melihat dan bertatapan muka dengan Tuhan kalian dengan mata kepala kalian sendiri. Kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian bisa melihat bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan merasa lelah menatapnya, bahkan kalian merasa nikmat berhadapan dan menatap dengan wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, Rasulullah SAW menyatakan siapa yang ingin mendapatkan kesempatan menikmati puncak kenikmatan surga tadi adalah menjaga sholat subuh berjamaah. Jadi sholat subuh berjamaah kita di masjid ini merupakan tiket kita untuk bertemu dengan wajah Allah tanpa hijab. Amin. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyatakan, "Idza dakhala ahlul jannati jannatah, faqala Allah azza wa jalla lahum." Ketika ahli surga masuk ke dalam surganya, Allah bertanya kepada mereka, "Hal raditum? Apakah kalian ridha dengan surga ini?" Maka ahli surga mengatakan, "Ya Rabbana, kaifa la narda?" Bagaimana kami tidak ridho wahai Tuhan kami? Alam tubayyid wujuhana, bukankah Engkau telah membuat wajah kami putih bercahaya? Jadi yang hari ini kulitnya hitam jangan sedih. Nanti putih bercahaya, Pak. Di mana? Di akhirat sana, di surga. Maka dari itu harus masuk surga. Kalau masuk neraka tambah hitam. Wa tudkhilnal jannata, dan Kau telah memasukkan kami ke dalam surga. Bagaimana kami tidak ridho, ya Allah, Engkau telah selamatkan kami dari neraka. Wa tunajjina minan nar. Allah Azza wa Jalla kemudian berkata lagi, berfirman lagi, "Kalian baru masuk ke dalam surgaku. Malaikat berikan hidangan kepada mereka." Maka datang para malaikat memberikan hidangan kepada mereka. Setelah mereka menikmati hidangan mereka, ya Prambalah, ada yang tahu makanan pertama yang dimakan ahli surga? Pernah dapat bocoran dari WA grup? Dari Instagram, dari YouTube? Hidangan yang pertama kali dinikmati oleh ahli surga adalah faziyadatu kabidil hab. Ya. Puding tambahan hati ikan, hiu. Itu dibikin puding, ada flaknya, Bu. Pakai flak. Rasanya lezat. Maka ditanya oleh Allah, "Kaifa bini ami alifan? Hal raditum? Apakah kalian suka dengan hidangan yang tadi?" "Ya Allah, belum pernah kami menikmati hidangan seperti ini. Di Pekanbaru enggak ada yang namanya kayak gini." Dikasih lagi, ditanya lagi, dikasih lagi, ditanya lagi seperti itu. Sampai habis semua kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya pada mereka, "Bagaimana yang tadi?" Mereka kehabisan kata-kata. Mereka hanya mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka apa yang terjadi? Ada satu kenikmatan yang aku sisakan bagi kalian, dan tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dan lebih lezat dari kenikmatan yang satu ini di surga ini. Ini adalah kenikmatan yang aku sisakan yang terakhir untuk kalian. Apalagi Allah, sudah cukup semua ini untuk kami nikmati. Kami tidak bisa memikul merasakan kenikmatan ini. Ya, takut mati saking nikmatnya, Pak. Maka apa yang terjadi? Fakasyafal hijab bainallahi wa bainahum. Maka tiba-tiba Allah membukakan hijab antara Allah dengan mereka. Fayanzurunallaha iyanan biduni hijab. Maka mereka melihat, menyaksikan Tuhan mereka yang sesungguhnya. Zat Allah yang luar biasa, maha indah. Tiketnya tadi adalah sholat subuh berjamaah. Mudah kan Bapak Ibu ya? Ya, maka kita ajak saudara-saudara kita, sudah mulai kita makmurkan kembali masjid ini. Betapapun COVID-19 ini masih
masih menghantui kita, tapi kewajiban sholat subuh berjamaah dan sholat-sholat yang lain jangan ditinggalkan. Kenapa demikian? Nanti di akhir kita bahas. Kalau waktu kita panjang Bapak Ibu. Sanggup sampai jam berapa Bapak Ibu? Sampai selesai. Selesai zuhur nggak apa-apa. Baik, bahasan kita memang panjang. Yang saya hormati dan yang saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua DKM Masjid Baitul Arsh beserta jajarannya dan yang mewakili. Yang saya hormati dan yang saya muliakan karena Allah, para sesepuh dan para tokoh ulama dan ulama yang sama-sama hadir. Yang saya hormati dan yang saya muliakan karena Allah, Ibu Ketua RW 085. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, rekan-rekan dari DRT, rekan-rekan dari Pordamar, lebih khusus pada rekan kami PAZ yang memfasilitasi kehadiran kami yang kelima kali ya Ustaz ya. Yang kelima kali di Pekanbaru ini, Riau Pekanbaru. Semalam perjalanan yang cukup jauh juga ke Pelawan ya. Di Pelalawan sampai ke Ukui, Kecamatan Ukui. Alhamdulillah. Ini kenikmatan bagi saya pribadi, maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam suri limpahkan dan tercurah kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang hadir ke tengah-tengah kita membawa sederet banyak keutamaan. Keutamaan yang kita rasakan hari ini banyak sekali. Allah tidak memberikan keutamaan ini kecuali hanya pada kita umat Nabi Muhammad. Salah satunya kita mendapatkan kehormatan untuk menjadi mukmin yang paling mulia. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya para sahabat, ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Bapak Ibu, kalau ditanya siapakah orang-orang beriman yang paling hebat imannya? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Para sahabat ada yang mengatakan, al-malaikatu ya Rasulullah, humul ladina a'jaba ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah. Mereka orang-orang yang mereka adalah makhluk Allah yang imannya luar biasa. La, bukan kata Rasul. Wa kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sekeliling arsy Allah. Wajar mereka beriman. Mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu ada juga sahabat yang menjawab, antum ya Rasulullah, al-anbiya wa rusul. Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul? Apa jawaban Rasulullah SAW? La, bukan. Wa kaifa la nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu diturunkan kepada kami. Wajar kami beriman. Bingung para sahabat, malaikat bukan, para nabi dan rasul bukan. Jadi siapa Bapak Ibu? Mukmin yang paling hebat imannya? Ada mushaf Quran Pak? Boleh pinjam mushaf Quran? Ada Quran? Di kantong saya ada Quran. Kemudian ada sahabat lain yang menjawab, idan nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kalau begitu kami ya Rasulullah para sahabat Anda. Terima kasih Pak. Kalau begitu kami ya Rasulullah para sahabat Anda. Mukmin yang menakjubkan imannya. Apa jawaban Rasulullah SAW? La, bukan kalian. Kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum? Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa menyaksikan bagaimana aku mensiasati hari-hariku meniti jalan menuju surga, menuju ridhonya Allah. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari neraka. Wajar kalian beriman. Bingung akhirnya para sahabat. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, bahkan mereka pun bukan. Akhirnya mereka balik bertanya kepada Rasulullah SAW, famanil ladina a'jaba ilaina imanuhum? Lalu siapakah ya Rasulullah orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kami? Siapa Bapak Ibu? Subhanallah. Alladzina a'jaba ilaina imanuhum humul ladina yuhayyuna min ba'dikum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kalian adalah mereka yang hidup di akhir zaman. La yatahikuna bi wala bikum. Dalam satu riwayat penjelasan dikatakan, mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak pula sejaman dengan kalian. Wa yatahikuna bi suhuf bi hadis min kitabillah. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas Allah ini.
mushaf. Wa yu'minuna bima fiha, dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Itulah mereka yang hebat imannya, menakjubkan imannya. Baik, para mulai rahmati Allah. Lalu siapakah yang dimaksudkan ini? Ada yang hadir di sini yang pernah bertemu Rasulullah? Tidak ada. Ada yang hadir di sini yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah? Jangankan bertemu, mimpi aja belum. Ada yang sejaman dengan para sahabat? Tidak juga. Dari mana kita tahu Allah sebagai Tuhan kita? Dari mushaf Quran ini. Dari mana kita tahu Islam, agama dan fitrah kita? Kalau bukan dari kitab ini, kalau bukan dari mushaf ini. Dan dari mana kita tahu Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul kita? Dari kitab suci ini. Inilah tiket kita untuk menjadi mukmin yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Maka bersyukur kita menjadi umat akhir zaman. Syukur kita yang lain. Ternyata para nabi dan rasul Allah, mereka berharap, ya Allah, hidupkan kami sampai umat Nabi Muhammad SAW dihidupkan. Saking luar biasanya mempertahankan iman Islam di zaman sekarang ini. Betapa tidak Bapak Ibu sekalian. Berat zaman sekarang pertaruhan menjaga iman dan Islam. Terasa tidak Bapak Ibu? Terasa besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjelaskan betapa dahsyat fitnah akhir zaman itu. Membuat orang beriman dalam satu hari, kafir dalam satu hari. Berganti akidah antara iman dan kafir. Sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil amali solihat. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Manfaatkan waktu untuk melaksanakan amal soleh. Fasayati alaikumul fitan, fasatakunul fitan. Karena akan muncul huru hara dan petaka menimpa kalian. Kakitoi lail, seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking banyak fitnah demi fitnahnya. Dulu ada fitnah apa? Pelecehan terhadap Al-Maidah 51. Kemudian ada pelecehan kepada penistaan kepada para ulama. Sekarang terjadi lagi di Pekanbaru. Kemudian ada fitnah apa lagi Pak? Ya itulah. Berganti-ganti fitnah datang terus menerus menempa umat akhir zaman ini. Dan saking dahsyatnya fitnah itu kata Rasulullah. Seseorang beriman di pagi harinya, kafir di sore harinya. Di sore harinya beriman, paginya kafir. Kenapa demikian? Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Menjual agamanya demi harta dunia. Demi pangkat, demi jabatan, mereka jual agamanya. Sudah terjadi belum zaman sekarang? Sudah. Di luar negeri sana ya. Bukan di Indonesia. Ya, di negeri 62. Bapak Ibu rahmati Allah. Maka di zaman seperti ini Rasulullah SAW menyatakan al-mutamassiku yauma idin bidini, maka orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada zaman penuh fitnah itu kal qabidi alal jambi, seperti memegang bara api Bapak Ibu. Bagaimana rasanya memegang bara api? Ada kayu bakar sedang membara, kita pegang. Apa yang kita rasakan? Panas. Berkata jujur didustakan, berkata benar dibohongi. Ya. Mempertahankan iman disebut teroris. Ya. Disebut anti Pancasila, anti NKRI. Padahal yang kita laksanakan adalah agama yang dilindungi undang-undang dan Pancasila. Tapi kita difitnah habis-habisan. Ya. Nah, ini yang kita rasakan. Bapak Ibu, maka wajib kita istiqomah. Ya, kewajiban istiqomah kita pahalanya besar. Maka siapa yang istiqomah berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, bahkan menghidupkan Sunnah Rasul di zaman penuh fitnah ini, pahalanya besar Bapak Ibu. Apa pahalanya? Rasulullah SAW bersabda, Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman manusia mematikannya, apapun resikonya sekalipun mengorbankan nyawa, fadahu ajru mi'ata syahidin, maka dia mendapatkan 100 pahala mati syahid. Allahu Akbar. 100 kali pahala mati syahid. Faqad ihya'us sunnah fi hadzal ahad. Hanya menghidupkan sunnah di zaman sekarang. Ada sahabat yang bertanya, asyhadu minna minhum ya Rasulullah. Apakah syahidnya kami atau mereka ya Rasulullah? Bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian para sahabat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, hari ini kita menjaga sunnah Rasulullah SAW. Ya. Istiqomah dengan Quran dan sunnah. Pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. Subhanallah.
Seperti apa pahala mati syahid? 1 saja, jangan 100. Sebelum peluru menembus tubuhnya, Allah mencabut nyawanya terlebih dahulu. Maka dia tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut. Orang yang mati syahid itu sakitnya seperti digigit semut, Bapak Ibu. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti, kirim WA ke saya, Ustaz, betul Ustaz, saya tidak merasakan sakit, melainkan seperti digigit semut. Loh, siapa ini yang kirim WA? Dari alam barzah, Ustaz. Yang kedua, Allah haramkan bumi menghancurkan tubuhnya. Di Suriah sana ada mereka yang syahid, ya, dikuburkan beberapa hari, hampir 3 minggu. Ketika digali lagi, tubuhnya masih utuh, Bapak. Tidak hancur. Yang ketiga, Allah bebaskan dia dari fitnah kubur. Yang keempat, Allah berikan dia kemuliaan tajul waqar, mahkota kemuliaan yang diinginkan oleh para nabi dan rasul dan para ahli ibadah. Yang kelima, Allah berikan kepadanya hak untuk mensyafaati 70 orang dekatnya, keluarganya. Silakan, ini 70 orang yang harus Anda syafaati, dibebaskan dari siksa neraka dan masuk ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, kita sudah waktu syuruk. Bagaimana ini baru pembukaan, Bapak Ibu? Udah masuk syuruk. Gimana nanti lanjut setelah sholat syuruk? Ya, jangan kemana-mana setelah sholat syuruk berjamaah. Tetap bersama saya selain satu ini. Allahu Akbar. Baik, kita cut sholat syuruk dulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu kita memang terbatas. Mohon maaf kepada mereka yang masih melaksanakan sholat sudah syuruk. Saya meminta izin untuk melanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la ilaha illallah, wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bahas tentang tema kita al-wala wal bara. Dari segi bahasa, al-wala itu diambil dari kata wala yali wilayatan wa waliyan wa awliya'a. Artinya mencintai apa yang dicintai Allah, meridhoi apa yang Allah ridhoi. Allah cinta pada kata-kata yang baik, maka kita harus berkata-kata yang baik. Allah cinta kepada kata-kata yang benar, maka kita harus berkata-kata yang benar. Allah cinta kepada amal saleh dan kebaikan, maka kita harus melakukan amal saleh dan kebaikan. Allah cinta kepada orang-orang yang beriman, maka kita pun wajib mencintai orang-orang yang beriman. Jadi intinya al-wala adalah mencintai apa yang Allah cintai. Termasuk dalam ruang lingkup al-wala adalah menjaga persaudaraan di antara sesama muslim dan orang-orang yang beriman. Ini sangat penting dalam ikatannya terkait dengan tauhid kita. Saking besar dan wajibnya kita, utamanya kita menjaga persaudaraan sesama mukmin, sesama muslim, Allah hubungkan ini dengan sah tidaknya iman kita. Maka di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Ayat ini diawali dengan kalimat innama adatu hasyrin, artinya mau tidak mau harus begitu. Kalau tidak ya berarti tidak. Apa maksudnya? Sebuah indah para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini. Singkat kata-kata mereka tapi padat maknanya. Maksud firman Allah dalam ayat ini, innamal mu'minuna ikhwah, artinya idza intahatil ukhuwah intahal iman. Apabila persaudaraan sesama orang beriman putus, maka putus pula iman kita. Maka jadi jika ingin kita disebut orang beriman, jaga persaudaraan di antara kita sesama orang beriman. Jangan mau dipecah belah, Bapak Ibu. Belakangan ini mudah sekali dan banyak serangan bertubi-tubi yang ingin memecah belah kita. Maka perbesar persamaan dan perkecil perbedaan. Hari ini kita sangat membutuhkan kebersamaan di antara kita. Karena kita akan menghadapi satu fitnah yang sangat besar, yang akan mengancam keutuhan bangsa kita, bahkan mengancam keselamatan anak-anak dan masa depan keluarga kita. Maka jaga persatuan. Ya. Dan inilah yang disuruhkan oleh para nabi dan rasul. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Menegakkan agama dengan tidak berpecah belah. Kalau tidak berpecah belah berarti berjamaah.
berjamaah. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagaimana sholat kita berjamaah. Dan inilah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Yang kedua, al-bara'. Al-bara' artinya berlepas diri. Ya. Bara'a yabra'u bara'atan. Artinya berlepas diri. Apa maksudnya? Jadi dari istilahnya adalah bahwa al-bara' ini ya berlepas diri dari apa yang Allah benci. Berlepas diri dari apa yang Allah murkai. Maka di sana ada kandungannya, maknanya bahwa kita membenci apa yang Allah benci. Kita tidak menyukai apa yang Allah tidak sukai. Allah tidak suka kepada kata-kata dusta, tinggalkan itu kata-kata dusta. Allah tidak suka kepada kebatilan, tinggalkan kepada kebatilan tadi. Allah benci kepada kekufuran, maka tinggalkan yang namanya kekufuran. Nah, al-wala wal-bara inilah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul dalam bentuk amalia sehari-hari. Jadi kalau dalam bahasa lain Bapak Ibu sederhananya, al-wala wal-bara adalah perwujudan dari kalimat tauhid yang ada dalam diri kita, yang menjadi inti Islam, di ajaran-ajaran agama Islam, risalah Islam yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Bagaimana kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diwujudkan. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Seperti ikan yang hidup di dalam air. Aman, damai, tentram dan bersahaja. Betul? Bagaimana ikan hidup di dalam air? Aman tidak? Tentram, damai. Karena memang ikan habitatnya di air. Silakan tanyakan pada ikan. Ikan, gimana bagi hidup kamu di dalam air? Enak tidak? Damai tidak? Jawabannya pasti seperti apa yang saya sampaikan. Karena saya pernah bertanya sama ikan, Bapak Ibu. Ya, tapi nggak ada jawaban. Maka jika ada manusia hidup di luar Islam, itu seperti ikan yang berada di luar air. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika ada manusia yang hidup di luar Islam, seperti ikan yang hidup di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada Bapak Ibu. Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Ya nggak jauh beda seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan. Seperti itu. Maka kita akan menyaksikan lambat laun, cepat ataupun lambat, mereka-mereka yang hidup di luar Islam ini akan hancur. Maka apapun yang diraih oleh manusia, kehebatan teknologi, kecanggihan teknologi dan kehebatan infrastruktur yang mereka bangun, kehidupan yang megapolitan, jika tanpa iman dan Islam akan hancur berkeping-keping. Ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur roboh mencair oleh terik sinar panas matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam saja yang bisa bertahan dari gelombang dahsyat fitnah akhir zaman. Insya Allah kita aman semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu testimoni yang sangat baik dari seorang pakar sejarah dari Israel yang namanya Profesor Moses Aaron. Dia berbicara tentang Islam. Ini satu testimoni yang cukup bagus. Saya belum pernah bertemu dengan beliau. Yang pernah bertemu dengan beliau dan bersahabat baik sampai sekarang adalah Babe Haikal Hasan, Ustaz Haikal Hasan. Itu bersahabat dengan beliau. Berapa kali saya ke Palestina, ke Israel, gak pernah bertemu sama beliau karena gak kenal, gak punya nomor WA-nya Pak. Ya, tapi beliau ini berpandangan seperti ini. Ini pure Bapak Ibu, pandangan seorang pakar sejarah Israel. Bagaimana Bu? Ada insiden Bu? Gimana lanjut Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Saya minta waktu sampai jam 7 boleh? Sampai jam 12? Oh boleh, alhamdulillah. Baik, kita dengar apa yang dia katakan. The real question is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it
on the fact that there was a king called Solomon, or a king called David, or a prophet called Moses, or Jesus, then of course what they are doing, they are saying something which is not true, or in fact, they don't know that all ngambil apa? Speaker aktif. Ngambil pointer. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, that's the place where the temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim, and David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. This is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, but Islamization of geography, anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean the Middle East or other parts outside the Middle East, which are not Muslim. Any place like this had to be free, not to be conquered, and to be liberated. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view, reappeared in history as a liberator. And therefore there is no Islamic occupation. If somebody occupied anything, it would be always somebody else, not the Muslim. So there is no Islamic occupation, there is only Islamic liberation. Ya, subhanallah, tadi pandangan yang cukup bagus. Testimoni tentang Islam dari seorang pakar sejarah, Profesor Dr. Musa Saran. Ya. Tadi bisa terbaca dan ternikmati Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang menarik dikatakan oleh beliau, ya, there is only one religion from Adam down to this time. Hanya ada satu agama di dunia ini sejak Nabi Adam sampai hari ini. Yes, Islam. Tapi anehnya dia tidak masuk Islam. Inilah mahalnya hidayah ini. Mahalnya hidayah. Dia masih Yahudi sekarang. Padahal dia bilang begitu tuh. Kalau dalam agama kita disebut kabura maktan, an taqulu ma la taf'al. Yang kedua, all figures in human history, in human civilization are Muslim figures. Semua tokoh-tokoh sejarah itu adalah Muslim. Bahkan dia tadi mengatakan Yesus juga Muslim. Ini yang benar. Hari ini, belakangan ini, beberapa gereja katedral di Eropa, mereka mulai membahas tentang tema-tema akhir zaman. Mereka berbicara tentang Imam Mahdi, Nabi Isa turun di Suriah, mereka berbicara tentang Dajjal dan dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa. Semua itu mereka bahas. Hingga banyak mereka yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Lewat eskatologi, kajian-kajian akhir zaman. Kemudian tadi beliau juga mengatakan terakhir, ya, there is no Islamic occupation. Tidak ada yang namanya penaklukan oleh umat Islam. Nah, ini harus kita luruskan. Umat Islam bukan penakluk, termasuk Muhammad Al-Fatih bukan penakluk. Ya. Kalau dikatakan penakluk itu identik dengan penjajah, Bapak Ibu. Maka ketika mereka datang untuk menaklukkan, itu dihabiskan semua kekuatan yang akan menjadi saingan mereka dan musuh mereka. Islam bukan penakluk, tapi Islam pembebas. Kenapa dikatakan pembebas? Karena bumi ini Allah wariskan kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran. Ya, itu mobilnya ada yang nyala, Pak? Oh, nggak mati juga, nggak nyambung ya. Sinyalnya nggak nyampe. Nah, udah. Lanjut Bapak Ibu. Ya. Jadi tinggalkan kata-kata penakluk. Islam bukan penakluk, pembebas. Karena bumi ini Allah wariskan pada orang beriman. Di dalam surat Al-Anbiya 105 Allah Azza wa Jalla menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah tetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami tetapkan di Lauhul Mahfuz, bumi ini aku wariskan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Allah sebutkan yang soleh karena yang soleh pasti beriman.
Betul? Yang saleh pasti beriman. Yang beriman belum tentu saleh. Makanya Allah tegaskan dalam beberapa ayat, kalimat alladzina amanu selalu dirangkai dengan wa amilus shalihat. Ya, di dalam Quran surat apa? Contohnya At-Tin. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kenapa kalimat alladzina amanu selalu dirangkai dengan amilus shalihat? Karena iman hanya bisa diwujudkan dengan amal soleh, tidak bisa dengan amal salah, Bapak. Maka jika ada orang yang ngaku beriman, ucapannya sombong, merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Jika ada orang yang beriman maunya memecah belah orang lain, merasa benar maka tidak mau menerima nasihat orang lain, menyakiti hati orang lain, bahkan menzolimi orang lain, berarti ada masalah dengan imannya. Karena hakikat orang beriman itu bersaudara. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, jadi umat Islam itu pembebas, bukan penakluk. Kemarin luar biasa, kita mendapatkan satu basyirah dari Allah, isyarat kebangkitan Islam. Ya, seorang presiden Turki yang bernama Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, beliau dengan berani mengatakan bahwa Hagia Sophia adalah warisan dari Muhammad Al-Fatih untuk Muslim dunia. Kita tahu Muhammad Al-Fatih, nah maka kalimatnya Al-Fatih, pembebas. Itu membebaskan Konstantinopel, mengambil kembali dari orang-orang Romawi Bizantium Timur pada tanggal 29 kalau tidak salah Jumadil Ula 857 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Dan beliau memberikan surat mandat dalam surat yang ada kop suratnya Yayasan Muhammad Al-Fatih bahwa Hagia Sophia adalah masjid bagi umat Islam. Maka ketika Turki Utsmani hancur 3 Maret 1924, ya, Hagia Sophia dikembalikan kepada statusnya gereja, kemudian museum selama 86 tahun kurang lebih. Maka kemarin beberapa hari yang lalu itu salat wajib 5 waktu sudah dimulai, dan kemarin hari Jumat itu salat Jumat pertama. Ya. Dan lihat reaksi Eropa, terutama reaksi Vatikan. Ya, Paus Fransiskus mengatakan kami bersedih atas apa yang terjadi pada Hagia Sophia. Kok dia sedih ketika Hagia Sophia kembali menjadi masjid? Kenapa dia bersedih ketika pengadilan tinggi Turki memutuskan bahwa memberlakukan Hagia Sophia sebagai museum ilegal? Hagia Sophia adalah masjid bagi umat Islam Turki dan dunia. Dia mengatakan bersedih. Kok bersedih? Lalu apakah Paus bersedih ketika gereja-gereja di sudut-sudut Eropa dan Amerika bangkrut, tutup mereka? Apakah beliau bersedih ketika gereja-gereja hancur, tidak terawat? Kenapa beliau tidak bersedih ketika gereja beralih fungsi menjadi masjid? Dan kenapa beliau tidak bersedih ketika banyak jemaatnya yang masuk Islam kembali pada fitrahnya? Lalu kenapa giliran Hagia Sophia dikembalikan menjadi masjid dia bersedih? Bapak Ibu, karena Hagia Sophia simbol kemenangan dua peradaban manusia di muka bumi. Ketika Hagia Sophia diberlakukan sebagai gereja, itu simbol kemenangan Romawi atas umat Islam. Bukankah ini diperebutkan dalam pertarungan ideologi, Bapak Ibu? Muhammad Al-Fatih berperang bukan atas nama Turki, tetapi berperang atas nama Islam. Bahkan jauh sebelum beliau lahir, Rasulullah sudah memberikan basyirahnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Ya. Mobil yang mana, Pak? Kok nggak mati-mati ini, Pak? Ya. Ada provokator di luar sana? Enggak. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Sampai mana tadi?
Muhammad Al-Fatih. Ya. Apanya Muhammad Al-Fatih tadi? Nah, ini penyakit saya. Membebaskan membebaskan itu. Ya. Jadi ketika Hagia Sophia diberlakukan menjadi masjid kembali, itu simbol kemenangan Islam atas mereka. Itu yang membuat mereka bersedih. Dan luar biasanya lagi Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Erdogan? Setelah Hagia Sophia ini, maka kami akan membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Ini artinya Erdogan menyatakan siap berperang dengan siapapun yang menjajah bumi para nabi dan rasul. Apakah ini artinya umat Islam akan berhadapan dengan perang besar yang dinamakan Armageddon? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Bapak Ibu, perang akhir zaman ini telah dibuka dengan apa yang dilakukan oleh Erdogan. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu tayangan. Berikut ini kita berkenalan dengan Erdogan. Ya. Ini sejarah singkat tentang Erdogan. I want to understand why did they fight rockets against us? What for? There was not any threat against God. Diyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması. The reason why your voice is so loud is because you must be showing justice. When it comes to killing, you Israelis know Allah. We know that he is the most popular Muslim leader in the world right now. Why? Because he got up and walked out of a meeting with a baby killer, Shimon Peres. He got a hero's welcome when he went back to Turkey. Why they gave him a hero's welcome? Because he walked out of a meeting with a Jew who is a baby killer. And the Muslims like leaders like Erdogan. His position was very strong and brought honor to Turkey. Since the war on Gaza began, Erdogan has openly and strongly blasted Israel. Allah will sooner or later punish those who transgress the rights of innocence, he said. The elections center around one party and one man. Here in Istanbul, it's hard to escape posters of Turkish Prime Minister Erdogan, the head of the ruling Islamist party called the AKP. Polls point to a sizable victory by the AKP, and that would mean the third straight election win for a party that's worked hard to make one of the most secular Muslim nations in the earth more and more Islamic. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. Son böyle olunca ben Müslümanım diyelim, etraf yanına gelip bir de aynı zamanda da laik demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı olan Allah bütün hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, yalan. Koskoca bir yalan. Can't you see when the Muslims are given a choice to vote? They vote for Sharia. In Turkey, they vote for Islamic Party. They vote for the party which is anti-Islamic. In Turkey, they vote for the Islamic Party. The leader, his wife, wear hijab. The prime minister wear hijab. His wife wear hijab. The president, his wife wear hijab as well. Abdullah Gül, both of them, the president and the prime minister, their wives wear hijab. They vote for that party. Take your Sharia to people who want. Recently, Turkey elected a few years ago a political party which had Islamic leanings. Okay? And in the years that that political party was there, they opened up a number of Quranic memorization schools for the kids. So here you see how politics and education have a direct impact.
Prime Minister of Turkey has embraced Hamas, and Turkey has threatened military force against both Israel and Cyprus. Well, obviously, when you have a country that is being ruled by what many would perceive to be Islamic terrorists, that the United States is serious and that we're going to have to be dealt with. Now it's the time to have the Palestinian flag in Gaza. Turkish anti-Semite and Jew hater and terrorist. No, English, I don't speak English, but I very love you and Turkey. Fuck off, Turkey. You speak Kurdish. Message for the Turkish people. Yeah, go to hell! And then limit freedoms. Some even feel he hopes to re-establish an Islamic caliphate with Turkey as its head. Zira bu enkazın altından yeni bir uygarlık çıkacaktır. Yeni bir medeniyet çıkacaktır. Ve bu medeniyet inanıyorum ki 21. asırda İslam medeniyetinin öne geçtiği asır olacaktır. Görünen odur ki kimse bu medeniyet kavgasının önüne geçemeyecektir. Ve Müslümanlar bıraktığı yerden tekrar bu emaneti teslim alacaklardır. Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. Demokrasi ancak ilmi noktada ele aldığımız zaman bir araç olduğunu. Ini adalah ulama dari Mekah Al-Mukarramah dari Arab Saudi, Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Ini pendapat beliau tentang Erdogan. حكام الدول العربية والإسلامية يعني أقول مثل هذا الرجل لابد أن يشكر من قبلكم أيضا من حكامنا تبعث لي بقية التعافي في من تشهد من قومه تبعث لي بقية الشكر على شجاعته يستقبل به بالحافظ يرسل إليه مثلا ما يشجع بحيث أن الرجل يشعر أنه لله الحمد أنا أقوم بشيء غيري يشجعني عليه وربما لم يستطع غيري أن يقوم به لكنه يؤيدني عليه ويشجعني عليه وأنا من هنا أحيي. Ini Dr. Muhammad Hasan juga dari Saudi Arabia. Salah satu buku karya beliau ada kami pajang di sana tentang ensiklopedia akhir zaman. رجب طيب أردوغان وأرجو الله أن يكون من السائرين على ضرب محمد الفاتح وعلى ضرب السلطان عبد الحميد. Another potential power player who wants to restore the caliphate
is Turkish Prime Minister Erdogan. I think Erdogan clearly sees himself as the founder of the new caliphate, the world Islamic government with Turkey at its center. I think this is what's behind him offering to send the Turkish Navy, for example, to protect a, quote, peace flotilla that would come to Gaza. I'm sure that in his heart he's dreaming about the re-establishment of the caliphate. He behaves like it. I mean, he can easily push this area into a great war. The threat of war and rise of Islam lead many to say the so-called Arab Spring is a misnomer. I wouldn't call it an Arab Spring. It's far from being an Arab Spring. It's the same kind of winter. Bapak Ibu, satu tadi itu kenalan dengan Erdogan dan partai AKP-nya, AKP-nya, partai Muslimnya. Itu sebetulnya pada 2007 menjelang beliau pemilihan presiden dan belum terpilih menjadi presiden. Yang mana sudah jam 7 masih lanjut? Lanjut 30 menit ke depan gak apa-apa? Nanti saya bicara Indonesia Bapak Ibu. Lalu di mana peluang Indonesia saat ini? Apa yang kita lihat tadi di Turki membuktikan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Sinfani min ummati idza saluhan salahatil ummah wa idza fasadan fasadatil ummah. Ada dua golongan dari umatku. Jika dua golongan ini baik, maka baiklah umat, sejahteralah umat. Dan apabila dua golongan ini hancur, rusaklah umat dan hancurlah umat. Al ulama'u wal umara. Turki walaupun dulu sekuler, bertahun-tahun mereka ada dalam hidup yang sekulerisme. Hedonis pernah terjadi di bumi Turki. Islam dilarang habis-habisan. Tapi ketika ada sinergi yang baik, ketika ulamanya baik, ketika pemimpinnya baik, maka apa yang terjadi? Ini yang kita saksikan sekarang. Tapi sebaliknya sebuah negara walaupun mayoritas muslim, banyak ulamanya, mayoritas umat Islamnya. Tapi jika ulamanya cinta dunia, jika fatwa ulamanya bisa dibeli dengan dunia dan pemimpinnya zalim pada rakyatnya, maka jangan harap dia bisa seperti ini. PR besar buat kita semua yang sama. Lanjut Bapak Ibu. Baik. Apa yang menginspirasi yang dilakukan Erdogan? Apa yang menginspirasi Erdogan sehingga berani seperti ini? Bapak Ibu, yang pertama tadi tentang Muhammad Al-Fatih. Jauh sebelum Muhammad Al-Fatih dilahirkan, Rasulullah SAW sudah memberikan kabar gembiranya. Di dalam hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "La tuftahanna al-Qustantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wa la ni'mal jaishuha." Di sana menggunakan lam taukid dan nun taukid tsakilah. Ini artinya pasti terjadi. Pasti akan dibebaskan Konstantinopel. Maka sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan di muka bumi adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Maka banyak para pemimpin umat setelah itu, termasuk para sahabat, berharap mereka lah orangnya. Ternyata tidak. Ketika dinasti Abbasiyah melanjutkan kepemimpinan Islam atas dunia, banyak khalifah, hampir semua khalifah mereka berharap mereka lah orangnya. Berlomba-lomba beribu-ribu pasukan berharap itulah mereka. Ternyata tidak juga. Baru 854 setelah wafatnya Rasulullah, lahirlah orang yang disebutkan Rasulullah SAW, Muhammad Al-Fatih. Di usia yang ke-22 tahun beliau membebaskan 21 negara, Bapak Ibu.
Usia 22 tahun membebaskan 21 negara. Lah yang bisa dilakukan pemuda 22 tahun hari ini apa Bapak Ibu? Berapa akhwat yang bisa dibebaskan? Bang sudah membebaskan berapa akhwat, Bang? Menghalalkan berapa akhwat? Tuh, usia berapa, Bang? Sudah menghalalkan berapa akhwat? Ini Muhammad Al-Fatih usia di saat remaja kita galau, di saat remaja kita tawuran, di saat remaja kita kecanduan dengan TikTok, kecanduan dengan Mobile Legend. Justru beliau menjadi pembebas bumi. 2/3 dunia dikuasai oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Inilah yang menginspirasi Erdogan. Ada hadis lainnya juga bahwa ternyata akan ada momen yang kedua kali di mana Konstantinopel akan dikuasai oleh Bani Rum, Eropa. Saya memandang bahwa apa yang dilakukan Erdogan, manuver yang dilakukan Erdogan ini akan memicu perang dunia, di mana apa yang disebutkan Rasulullah sepertinya akan terwujud, yaitu bergabungnya Eropa di dalam satu persekutuan besar yang jumlahnya 1 juta orang. Itu akan menyerang Turki. Hum yastami'una tahta thamanina rayah. Rasulullah SAW menyebutkan mereka bergabung di bawah 80 panji bendera, artinya satu bendera satu negara. Walikulli rayatin isna asyara alaf junudan, satu bendera 12.000 pasukan. Jadi berapa jumlah mereka? 12.000 dikali 80, 960.000. Artinya 1 juta pasukan salib akan kembali menguasai Konstantinopel. Ya. Ini merupakan puncak pertarungan di mana teknologi digunakan. Orang-orang menyebutnya Armageddon, di mana Turki akan jatuh kembali kepada Eropa, Bani Rum. Pertanyaannya, Erdogan, jika memang ini terjadi di masa kita ini, lalu kemana Erdogan? Apakah beliau syahid? Ataukah beliau bergabung dengan Hamas? Yang jelas, beliau bercita-cita untuk menguasai, memerdekakan Al-Aqsa. Kenapa harus Al-Aqsa? Kenapa harus Palestina? Masih ada waktu? Kalau masih ada waktu, kita jalan-jalan ke Palestina ya. Kita terbang ke Palestina Bapak Ibu. Pegang erat sekarang, pasang seat belt-nya. Kita terbang dulu ke Palestina. Ya. Bapak Ibu, insya Allah nanti saya menyimpan file saya di panitia pemuda akhir zaman. Bapak Ibu yang menginginkan file-file saya, silakan materi ini dan materi selama saya safari dakwah di Pekanbaru ini nanti bisa menghubungi Ustaz Saiful Bahri. Ya, Bapak Ibu bisa mengkopinya nanti. Baik, apa tadi Bapak Ibu? Palestina. Kita terbang ke Palestina Bapak Ibu. Sudah siap terbang? Sudah beli tiketnya? Sudah di rapid test dulu? Rapid test dulu Bapak Ibu. Protokoler harus dilaksanakan. Baik, kita lihat seperti apa bumi Palestina. Insya Allah kami selalu umrah ke tempat-tempat seperti ini. Nah, ini Palestina yang disebut dengan jantung dunia. Kenapa Theodor Herzl ingin sekali mendapatkan Palestina? Dia meminta kepada Sultan Abdul Hamid, Anda menguasai 2/3 dunia, sementara kami bangsa Israel tidak punya negara. Tolong beri kami satu titik saja, satu negara saja untuk kami bisa hidup aman dan damai. Mana yang kalian minta? Dia, ya, Theodor Herzl minta Palestina. Oh, tidak. Palestina adalah milik umat Islam, bukan milik Turki, milik umat Islam dunia. Karena dia jantung dunia. Menguasai Palestina berarti dia menguasai dunia. Inilah the heartland of the world. Ya, the world bahasa Inggrisnya, mohon maaf kalau saya salah ya. Ya, the heartland of the world. Ya, jantung dunia. Karena dia Palestina menghubungkan 3 benua, Afrika, Eropa, Asia. Menguasai Palestina, menguasai dunia. Inilah ambisi Zionis Yahudi. Maka ditolak mentah-mentah. Inilah bumi para nabi dan rasul. Tidak kurang dari 1.500 para nabi dan rasul dilahirkan di bumi Syam. Rasulullah menyebutnya Syam. Indah sekali Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat perairan-perairan di Gaza,
pantai-pantai di Palestina. Ada banyak sekali arsitektur yang menyatu di sana. Semua peradaban seolah-olah berkumpul di negara yang satu ini. Kan memang dulu bertemunya para nabi dan rasul. Ini adalah Nahrul Urdun, sungai Jordania. Sekarang ini sungai Jordan sudah mulai kering. Terakhir saya melihat sungai Jordan ini 2019 bulan Februari kemarin 2019 ya. Dan ini Danau Tiberias yang apabila danau ini kering maka tanda Dajjal akan muncul. Danau ini menghubungkan semua wilayah Syam, Palestina, Jordan, Suriah dan Lebanon. Tidak jauh dari sini kita bisa melihat ada beberapa bangunan yang masih utuh sampai sekarang, manuskrip yang dulu atau peninggalan orang-orang terdahulu di wilayah Syam ini. Sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Nah, ini Laut Mati, tempat ditenggelamkannya kaum Sodom dan Gomorrah. Wilayah Sodom dan Gomorrah adalah wilayah yang menghubungkan Jordania dan Palestina. Disinilah dibenamkannya mereka pelaku sodomi, kaum LGBT. Ya. Dan ini garam. Kenapa garam ini muncul? Cara Allah mengharamkan ada kehidupan. Kenapa disebut Laut Mati? Karena tidak ada kehidupan. Jangankan ikan, Pak, bakteri pun nggak bisa hidup, kuman pun nggak hidup. Jadi siapa yang Bapak Ibu punya penyakit kulit, rajin-rajinlah mandi di sini. Insya Allah sembuh, Pak. Kurap, kudis, panu, eksim, insya Allah kering. Nggak percaya? Yuk nanti berangkat dengan saya. Insya Allah tahun ini kita berangkat lagi, Bapak Ibu ya. Kita umroh plus menapaki jejak peradaban Nabi dan Rasul. Insya Allah Bapak Ibu yang mau silakan daftar dengan panitia. Oh, jadi promosi ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang tersisa dari peradaban Sodom dan Gomorrah yang disebut dengan Masada. Masada ini konon katanya masih tersisa ada bangunan yang dulu rumahnya Nabi Lut. Nabi Lut ini keponakan Nabi Ibrahim, putra dari Haran, adik Nabi Ibrahim alaihissalam. Indah bumi Syam akan terlihat dari puncak Masada ini. Dan di sini pula banyak terdapat peninggalan-peninggalan dari kaum Nabatian atau Anbat. Nabatian artinya kaum pemahat. Mereka mewarisi dan konon mereka katanya keturunan dari kaum Ad dan Samud. Kemampuan mereka memahat gunung batu menjadi istana. Ini salah satu buktinya. Seperti Madain Soleh atau Petra. Nah, insya Allah kita juga ke sana kalau Bapak Ibu umroh plus Aqsa bersama kami. Ini istana paling murah di dunia. Tidak pakai semen, batu dipahat jadi istana, Pak. Nah, tidak jauh dari sini, inilah satu bukti apartheid yang masih berlaku di sini. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah bukti apartheid dan kejahatan di mana imperialisme melanda bumi pada Nabi dan Rasul. Ini adalah Bukit Zaitun, Mount of Olive. Ya. Para mal bisa melihat ada dinding tinggi setinggi 8 meter, tebalnya 1 meter. Membentang sejauh 700 km lebih, memisahkan Palestina dan Israel. Saya agak berat menyebutnya Israel, karena Israel gelar Nabi Yakub, Zionis Yahudi. Ya. Kalau kita lihat wilayah Palestina, dibikin kumuh, dibikin miskin supaya mereka tidak betah di sana, sehingga dengan mudah diambil dan dirampas oleh Yahudi. Tapi lihat wilayah Yahudi, megah luar biasa Bapak Ibu. Nangis saya menyaksikan bumi para nabi ini. Ya. Dan dari sinilah kita akan melihat keindahan Al-Quds, bumi para nabi dan rasul. Orang-orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. Inilah yang akan dibebaskan berikutnya oleh Erdogan. Amin. Ini Old City. Ini Babul Amud yang biasa kita masuki. Ini istana kepolisian, markas kepolisian Israel. Kami selalu masuk lewat sini untuk masuk ke wilayah Al-Quds. Ini Babul Asbat yang dulu dimasuki oleh orang-orang Yahudi di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun.
Orang-orang Yahudi menyebutnya Nabi Joshua. Ya, Nabi Yusha bin Nun sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusha bin Nun membawa bangsa Yahudi memenangkan perang melawan kaum Jabariyin dan memasuki Al-Quds, Al-Aqsa. Nah ini Al-Aqsa dinding pembatas ujung selatannya seperti ini. Bukan selatan, utara. Nah ini sudah masuk area Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa itu alun-alun Bapak Ibu. Ada banyak masjid di sana. Di sini ada makam sahabat Shaddad bin Aus dan Ubadah bin Samit atau Abu Darda. Sampai sekarang masih ada 2 sahabat makamnya di sana. Dan inilah Masjid Umar. Di masjid inilah Umar bin Khattab menerima kunci Al-Aqsa ketika beliau membebaskan Al-Quds. Pendeta Sophronius mengatakan, aku tidak akan memberikan kunci Yerusalem ini kepada siapapun, hatta kepada Umar bin Khattab, melainkan jika Umar datang ke sini langsung menerima kunci ini dari tangan saya. Maka Umar menyatakan, aku akan datang. Ketika Umar bin Khattab datang diberitakan ke Al-Quds ini, takut tuh orang-orang Romawi dan orang Yahudi. Karena biasanya para penakluk, mereka selalu membantai rakyat lemah yang mereka taklukkan. Maka mereka bersembunyi ketakutan dibantai oleh umat Islam. Umar paham itu. Maka ketika Umar bin Khattab memasuki Al-Aqsa, di Al-Aqsa ini Umar berkata dengan tegas, sebagaimana ketika Fathul Mekah, man dakhala hadzal masjid fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk ke masjid ini, maka dia aman. Dan barang siapa yang menjaga ketentraman dan kedamaian sepanjang dia aman di bumi ini, maka dia bebas tinggal di Al-Aqsa. Siapapun dia, Yahudikah, Nasranikah, apalagi Muslim. Maka pendeta Sophronius keluar menghampiri Umar bin Khattab, melambaikan tangan. Selamat datang wahai jenderal yang baik hati. Umar pun melambaikan tangan kepada pendeta Sophronius, lalu berjabat tangan dan berangkulan sahdu luar biasa. Inilah pembebasan Al-Quds oleh Umar bin Khattab. Tanpa tetesan darah. Apakah ini yang kalian sebut teroris, wahai para sekuleris? Tidak ada. Maka kemudian rakyat Romawi, orang Nasrani, Yahudi keluar semua melambaikan tangan pada Umar bin Khattab. Bahagia mereka, tentram mereka tinggal di sana. Ini bukti jika khilafah atau Islam memimpin dunia. Tidak ada pembantaian, tidak ada perang. Betul? 1315 tahun Islam memimpin dunia. Sejak 610 Rasulullah diutus sampai Turki Utsmani 1924. Tunjukkan, adakah umat Islam membantai orang-orang non-muslim? Tidak ada. Adakah perang dunia terjadi? Tidak. Justru sekarang terjadi perang dan pembantaian pada manusia di saat Barat memimpin dunia. 7:30 Bapak ya. Dan ini gereja di mana orang-orang Nasrani yakin Yesus akan turun di sana. Suatu saat kalau kita bertemu lagi kita bahas kapan Nabi bisa diturunkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lihat hadis-hadisnya. Nah inilah yang disebut dengan Babul Magharib. Ini Haitul Buraq. Ini adalah satu-satunya dinding yang diklaim yang masih utuh dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Maka dinding ini dinamakan Haitul Buraq. Karena ketika Rasulullah Isra Mi'raj memasuki Masjid Al-Aqsa ini, lewat pintu barat ini. Sekarang dikuasai Yahudi Bapak Ibu. Mereka membuat terowongan di sini untuk menghancurkan ini. Karena sebentar lagi mereka harus memberikan istana bagi Dajjal, the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Ada 300 terowongan di bawah sini. Nah ini disebut juga oleh mereka dikatakan Wailing Wall, dinding ratapan. Kita bisa memasuki ini, ya kita bisa menyentuhnya dari sini ataupun dari dalam. Tapi setiap kali saya ke sana tidak bisa menyentuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya berjenggot. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini Al-Aqsa, alun-alun, tingginya kurang lebih 50 meter dari bawah sini ke atas. Nah ini Dome of the Rock atau Qubatus Sohra. Disebut Dome of the Rock karena di dalam masjid ini terdapat batu yang dinaiki Rasulullah ketika Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Ada batu besar. Ya. Suatu saat nanti kita lebih dalam lagi pembahasan ini. Atau disebut juga Qubatus Sohra karena kubahnya emas berwarna kuning dan memang emas. Disebut Qubatus Sohra. Ini bukti bahwa memang Romawi menguasai Al-Quds. Nah ini Masjid Qibli. Kenapa disebut Masjid Qibli? Karena di masjid inilah kaum muslimin di Palestina, Syam ini sholat pertama kali menghadap ke Mekah. Tadinya di sini kiblat kita yang pertama Bapak Ibu. Setelah Isra Mi'raj ini kiblat kita yang pertama. Ya,
Maka orang yang ada di sini sholatnya kemana aja? Bro, kamu kemana sholatnya? Saya ke barat. Aku ke timur ya. Saling bertolak belakang nggak apa-apa, boleh. Yang penting ada di sini. Tapi setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 144. Ya, fawalu wujuhakum syatral masjidil haram. Maka semuanya menghadap ke Mekah. Mekah ada di bawah sini. Maka sholat pertama di sini. Sehingga ini dinamakan Masjid Kiblat atau Masjid Kibli. Di bawah masjid ini, di bawah lantai ini, nah ini ada pintu masuknya. Itu disebut Masjid Marwani. Disitulah Rasulullah memimpin sholat 1.500 para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Di bawah Bapak Ibu, areal inilah, di bawah lantai inilah yang disebut Al-Aqsa yang tua sejak zaman para nabi. Bapak Ibu rahmati Allah, mau jalan-jalan ke sini? Insya Allah nanti nabung Bapak Ibu ya. Nanti berangkat bersama saya. Kita kajian langsung di bumi para nabi dan rasul. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam salah satu hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihal ila thalathatil masajid." Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa Masjid Baitul Ars tidak disebutkan? Karena belum ada, Pak. Kenapa Istiqlal tidak disebutkan? Ya, 3 masjid ini. Masjidil Haram, titik tolak dakwah tauhid sejak Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi, titik tolak dakwah tauhid di muka bumi untuk Nabi yang terakhir Rasulullah SAW. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Untuk Imam Mahdi. Ya. Betulkah Imam Mahdi akan datang? Betul. Rasulullah SAW mengatakan dari hadis riwayat dari Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Inna Allah yab'asu min hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sana man yujaddidu dinha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari umatku ini setiap 100 tahun sekali. Catat Bapak Ibu, setiap 100 tahun sekali akan muncul reformis pembaharu dari umatku. Bukan nabi, bukan rasul, tapi mujaddid reformis. Tugasnya 1, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Maka tidak ada lagi perpecahan ketika mereka datang, ketika beliau datang. 2, membuat Islam tegak di seluruh dunia. Yang 3, menciptakan perdamaian dan keamanan seluruh dunia. 100 tahun sekali. Ya. Baik, Bapak Ibu, inilah untuk Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi akan diutus? Jika wafatnya seorang raja, lalu 3 anak putra mahkotanya mereka, 3 putra mahkota mereka berebut kekuasaan. Yaktatilu salah satu da'inda Kang Zikum, akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kang Zikum itu bah Ka'bah. Setelah wafatnya seorang raja. Ya. Jadi akan ada pertumpahan darah di Masjidil Haram, Pak, setelah wafatnya seorang raja. Dan kita tahu raja terakhir penguasa Mekah dan Madinah ini adalah Raja Salman. Bagaimana kondisi Raja Salman sekarang? Masya Allah. Ada 3 putra mahkota yang sekarang berebut. Antara Muhammad bin Salman, Muhammad bin Nayef, dan Khalid bin Farhan. 3. Apakah ini isyarat Imam Mahdi akan datang? Dan Imam Mahdi datang diutus di musim haji, Pak. Fayam kusufil alam sab'an al thamanian yakni hajjajan. Beliau akan tinggal di muka bumi antara 7 sampai 8 tahun musim haji. Berarti dimulai di Baitul Kubra oleh umat Islam dunia di musim haji. Musim haji sebentar lagi kan? Dan yang membayat kepadanya sedikit. Kenapa sedikit? Karena memang sedikit mereka yang beribadah haji saat itu. Wa adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Dan mereka yang berbayat kepadanya, yang bersumpah setia tunduk taat kepadanya, sejumlah pasukan Badar, Bu, hanya 313 sampai 315 orang. Kok bisa sedikit orang ibadah haji padahal di zaman sekarang mayoritas? Karena ada satu wabah yang membuat kita terhalang beribadah haji. Wabah apa Bapak Ibu? Apakah Imam Mahdi akan diutus tahun ini? Tidak, saya tidak mengatakan begitu. Nanti saya diserang lagi sama para haters. Cocok logi itu. Ya, Bapak Ibu, wallahu a'lam. Artinya, semua ini membuat stimulus kuat bagi kita. Betapa kita telah dekat pada peristiwa-peristiwa besar. Baik Bapak Ibu, boleh saya berdiri, Pak? Saya menyemangati para pemuda, Pak. Bapak Ibu rahmati Allah, di Wadi Yunus yang dikuasai Israel, kami atau Yahudi, kami bertemu dengan seorang syekh.
Saya ini berkenalan dengan saya, sampaikan saya URB, saya dari Indonesia. Beliau mengatakan, ada satu hadis menarik terkait dengan Al-Aqsa ini. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni thalathatan, u'atiha iyak." Hai Sulaiman, mintalah 3 permintaan kepadaku, aku akan mengabulkannya. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Riwayat Imam Ahmad. Yang pertama, ya Rabb, a'tini mulkan allati lam tu'ti qabli wa ba'di. Ya Allah, berikan aku kekuasaan kerajaan yang belum pernah kau berikan satupun kepada hamba-hambamu, bahkan sampai hari kiamat. Maka Allah berikan kekuasaan dan kerajaan yang besar pada Nabi Sulaiman. Bukan hanya manusia yang Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman, bahkan jin, ifrit, dedemit, amit-amit semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman. Betul? Bahkan angin pun Allah tundukkan. Jadi Nabi Sulaiman kalau ingin infeksi ke daerah, cukup naik duduk di atas karpetnya, terbang ke Nabi Sulaiman. Gak pakai Lion, gak pakai Air Asia, gak pakai Garuda. Dan bisa berjalan di atas air. Allah tundukkan air untuk Nabi Sulaiman. Yang kedua, jadikan aku pemimpin yang adil ya Allah, sebagaimana engkau menghendaki keadilan dan keadilan kemahaadilanmu, sehingga engkau ridho kepadaku dengan keadilanku dan rakyatku pun ridho. Maka Allah jadikan beliau raja yang paling adil di muka bumi saat itu. Dan yang terakhir, beliau berkata, "Ya Rabb, la tada'ala ahadin alladhi yazul masjid hadha walau yusalli fiha rak'atain illa an tahutta anhu khataya kulluha qabla an yakhruja min hadzal masjid." Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang datang berziarah ke masjidku ini sampai hari kiamat nanti, walaupun hanya sholat 2 rakaat di sini, apakah di Masjid Qibli, di Masjid Marwani, atau di Old Aqsa di bawah lantai masjid ini, atau di Masjid Buraq, di sini ada Masjid Buraq dan ini dinding Buraq, atau di Masjid Dome of the Rock, atau di lantai pelataran Al-Quds. Hapuskan dosa-dosa mereka ya Allah, bersih dari dosa-dosa mereka sebelum mereka keluar dari masjidku ini. Inilah keutamaan, bukan hanya 500 kali lebih utama sholat di Masjid Baitul Ars, tapi yang sholat walaupun 2 rakaat di sini, jika dia bertobat dengan taubatan nasuha, keluar dari masjid ini, habis dosa-dosanya. Berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menjaga. Bapak Ibu, terakhir ada satu kabar gembira. Ada satu hadis Rasulullah SAW. Saya tidak bermaksud melebih-lebihkan, tidak Bapak Ibu. Tapi ini berharap dan bercita-cita. Kalau Erdogan punya cita-cita, kita juga boleh punya cita-cita. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini pembahasan terakhir. Apakah pernah Rasulullah menyebutkan Indonesia dalam hadisnya? Tidak. Tidak pernah. Tapi yang saya tahu Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Pernah mendengar Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadis beliau Bapak Ibu? Kita lihat hadisnya Bapak Ibu. Studi saya dulu adalah studi sejarah Palestina bersama para syekh dari Al-Quds Institution. Dan pada Allah saya dipertemukan dengan beberapa imam besar di sana. Ini adalah Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Tahun 2012 kita seminar internasional di kota Bandung, melanjutkan apa yang dulu dibahas di Turki Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya perlihatkan, padahal saya sudah tinggi ya Bapak Ibu, lebih tinggi dari saya. Setelah sholat subuh di Masjid Qibli, saya keluar, beliau ternyata sepatunya berdampingan dengan sepatu saya. Kamu ada di sini? Alhamdulillah beliau masih ingat Bapak Ibu. Ternyata saya viral juga di sana Bapak Ibu. Karena saya musuh Yahudi Pak. Beliau ini yang pernah saya tanya pendapatnya tentang hadis Rasulullah yang satu ini. Ini saya temukan di dalam Sahih Muslim syarah Syekh Nawawi rahimahullah. Haddatsana Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub, terus sampai Sauban. Anna Sauban haddatsahu, bahwa Sauban bercerita, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Sauban mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku melipatkan untukku bumi ini. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Jadi bumi datar apa bulat? Bulat.
inni zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timurnya hingga ke baratnya. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyadu, pusaka merah dan putih. Sekali lagi Rasulullah menyebutkan pusaka merah dan putih. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku sayablugu mulkuha, akan sampai kembali kekuasaannya di akhir zaman, ma zawaliya minha, dari apa yang Allah lipatkan. Artinya di akhir zaman umat Islam akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu, hadis ini saya tanyakan pada beliau, kaifa ra'ayukum an hadzal hadis? Hunaka matnun fi hadzal hadis alladhi yasummu li wa ana. Ada hadis yang mengatakan bendera kami merah putih saya. Ahadal hadis yadullu alaina Indonesia. Apakah hadis ini menunjukkan kami Indonesia? Kamu bisa aja. Beliau menepuk pundak saya. Tapi apa beliau dalam ceramahnya mengatakan, la na'taqid himmatana li tahriril al-Quds wa Palestin ala yadil muslimin, ala yadil Arab. Wala alal gharbiyyin wala bittihadihim. Kami tidak berharap merdekanya Al-Quds Palestina dan kembalinya Al-Aqsa pada pangkuan kaum muslimin kepada Arab. Mereka sudah dapat giliran dulu. Tidak pula kepada Barat dan PBB. Tapi kami yakin kembalinya Al-Quds dan merdekanya Palestina, pertolongannya akan datang melalui tangan kalian, hai Indonesia. Allahu Akbar. Itu salat subuh, Pak. Salat asar kami diimami oleh Dr. Yusuf Abu Sunaidah. Ini tahun 2016. Kunjungan saya 2016 bersama jemaah travel ke Surindo. Aduh, mohon maaf, kaget. Kita teriak takbir kepada beliau. Nah, ini kami bertemu di madrasah yang dulu dibangun oleh Abu Darda, ya, dan juga Ubadah bin Samit atau ya. Inilah pondok pesantren tahfiz Quran di Palestina pertama di masa para sahabat. Makam mereka ada di samping dinding ini, makam mereka berdua, Ubadah bin Samit ya dan Abu Darda. Nah, saya tanya pada beliau tentang merah putih, hadis merah putih. Ma ra'yukum ya Syekh? Bagaimana pandangan Anda tentang hadis ini? Hunaka katsiru ma'ani min hadzal hadis. Ada banyak arti dari merah putih hadis ini. Wa ihda minha, salah satu arti dari merah putih adalah kalian Indonesia. Kami tunggu kehadiran kalian di sini untuk memerdekakan Palestina. Allahu Akbar. Yang ketiga, Bapak Ibu, Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, belum berjuang mujahid, lama di penjara seperti Ustadz Abu Bakar Bashir ya. Beliau pun nasibnya seperti ini. Disiksa oleh Israel sampai buta, Pak, tidak bisa melihat karena seringnya kepala beliau disiksa, dibenturkan, dipukul dengan laras dan ke dinding. Beliau buta. 2016 beliau ceramah tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Apa kata beliau? Ala kulli biladil muslimin alladziina yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah li izhari hadzal din. Dari semua negara yang Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, semua negara sudah Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Tinggal satu yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, dan itu kalian, Indonesia. Allahu Akbar. Maka jika Erdogan syahid sebelum Al-Aqsa dibebaskan, kita yang akan melanjutkan. Siap melanjutkan? Mana para pemuda? Siap melanjutkan? Baik, Bapak Ibu, kita lihat bagaimana kecintaan Muslim Palestina. Mereka menunggu kedatangan kita untuk membebaskan Al-Quds. Sebentar lagi mereka akan merayakan 17 Agustus, HUT RI. Lupakah kita? Di saat kita hiruk pikuk euforia merayakan kemerdekaan kita yang tanda petik. Betulkah kita merdeka? Di luar sepengetahuan kita, mereka ternyata mengibarkan bendera, merayakan Agustusan, Bapak Ibu, merayakan HUT RI tanpa kita tahu.
Sampai selesai mereka mengibarkan bendera kita. Seorang teman bertanya pada mereka, "Limana taqumuna awalan?" Kenapa kalian mengibarkan bendera kami terlebih dahulu, bukan bendera kalian? Ya ikhwatil Indonesia, hei saudaraku Indonesia. Kami kibarkan bendera Anda Indonesia terlebih dahulu. Dan kami sekarang ini masih dijajah, maka kami belum bisa merdeka. Bagaimana kami akan mengibarkan bendera kami? Kami masih dijajah. Darah-darah kami masih membasahi bumi Syam. Yahudi masih bercokol di tanah-tanah para nabi ini. Tapi kami yakin kemerdekaan akan terjadi, akan lahir bagi kami jika kalian menguasai bumi, bangkit memimpin dunia. Ini kata-kata, jika kalian menguasai dunia, hari itulah kami akan mengibarkan bendera kami setinggi-tingginya. Allahu Akbar. Kita sambut apa yang menjadi cita-cita Erdogan. Dan ini adalah tugas para pemuda. Karena setiap kali Allah menzahirkan Islam di muka bumi, setiap kali tauhid Allah tegakkan, maka para pemuda selalu berada di garda terdepan. Betul? Ashabul Kahfi, mereka pemuda. Ashabul Rayatis Sud, mereka pemuda. Maksudnya Ashabul Uhdud, dia seorang pemuda. Waddah. Dan para nabi pun diutus ketika usia muda. Dan Muhammad Al-Fatih seorang pemuda. Dan Imam Mahdi pun seorang pemuda. Maka saya yakin pemuda Indonesia lah yang akan berada di barisan terdepan dari barisan Taifah Mansurah. Satu dari 3 pasukan yang akan membebaskan Al-Quds. Dan jika Al-Quds sudah kita bebaskan, dan jika panji Islam berkibar di bumi Al-Quds, maka kiamat lebih dekat kepada kita ketimbang pundak dan kepala kita. Kepada Abdullah bin Hawalah Al-Azdi, Rasulullah mengatakan, "Ya Ibnu Hawalah, hei Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji tauhid berkibar di bumi Al-Aqsa atau di pelatarannya, fasa'atu aqraba ilaikum, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dengan pundak kalian." Sekarang detik-detik berkibarnya panji ini sedang diusung oleh Erdogan. Jika Erdogan gagal, insya Allah kita para pemuda Indonesia yang siap akan melanjutkannya. Siap melanjutkannya? Takbir! Takbir! Bapak Ibu mohon maaf biar semangat karena sudah endingnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan mengundang saya. Terima kasih kepada Masjid Bayatul Arsh yang telah mengundang saya. Bapak Ibu rahmati Allah. Masih banyak beberapa materi yang akan saya sampaikan. Saya masih ada 2 pertemuan di sini di Pekanbaru, mulai nanti ba'da zuhur ya Ustaz ya. Sampai nanti ba'da maghrib kita lanjut kembali. Ba'da isya. Tapi saya yakin materi akhir zaman ini tidak sempat kami sampaikan semua. Maka Bapak Ibu yang membutuhkan materi-materi akhir zaman di luar, makanya kami sengaja meminta kepada PAS untuk menyajikan buku-buku tentang akhir zaman. Ya, buku-buku akhir zaman Bapak Ibu bisa lihat, itu referensi-referensi yang saya gunakan juga diantaranya. Plus pengobatan Tibun Nabawi, itu juga kami sediakan madu-madu untuk menjadi pengobatan. Ini bukan jualan, tidak Bapak Ibu. Karena keuntungannya akan sebagian besar akan kami gunakan ya, beberapa persen kita akan gunakan untuk membiayai para penghafal Quran. Karena yang akan menjadi salah satu barisan terdepan adalah para penghafal Quran. Inilah kenapa kami bersinergi dengan DRT, Donasi Rumah Tafiz. Jadi Bapak Ibu ingin berkontribusi untuk kebangkitan Islam luar biasa. Kita mungkin tidak bisa berkontribusi seperti orang Turki dan Palestina dengan nyawa-nyawa mereka. Tapi setidaknya kita dari Indonesia bisa berkontribusi. Dimulai dari hal yang kecil, berdonasi untuk para penghafal Quran. Ibu-ibu bisa dengan jalan berdonasi dengan kaleng yang disediakan oleh DRT, silakan Bapak Ibu, atau membeli produk-produk yang kami sajikan di sana. Keuntungannya akan kita jadikan bagian dari kontribusi dan bukti kita untuk membebaskan Al-Quds. Betul Bapak Ibu? Subhanallah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita tutup dengan doa. Namun sebelumnya ada doa aja sih langsung. Untuk mengikat keberkahan dari kajian kita, mari kita tutup dengan doa bersama. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan semua harapan dan cita kita untuk menjadi bagian yang terbaik dari kebangkitan Islam yang tidak lama lagi. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم ومن غفلتهم العميقة واهدهم سبيل الرشاد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم يا ذا القوة المتين يا عزيز يا فتاه يا كريم ارفع هذا الوباء نحن نعرفه قارنا. ارفع من بلادنا هذا خاصة أندونيسيا ومن بلدة المسلمين عامة حتى نقوم بكمال عبادتنا حتى نقوم بكمال أعمالنا الصالحة لك يا أرحم الراحمين. اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل بلدان المسلمين عامة. اللهم اشدد وطأتك على الصين الذين يقتلون أبناء المسلمين ويحاربون المسلمين ومساجدهم في روهينيا أو في أويغور. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلنا في نفورهم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah daripada bahasa pribadi dan Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama untuk membuktikan bahwa kita siap untuk menjadi bagian dari kebangkitan Islam. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.